Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TB Geomat Channel. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang manajemen keuangan toko bangunan, khususnya untuk sistem gaji karyawan dan sistem gaji untuk kita sebagai pemilik toko. Untuk video kali ini kita bahas sambil jalan-jalan aja, jadi ngobrolnya nggak usah kelihatan wajah saya karena pemandangannya lebih indah untuk dinikmati. Kebetulan cuaca sangat cerah, semoga rezeki kita juga akan secerah cuaca hari ini, berkah dan barokah, amin. Langsung aja kita bahas untuk sistem gaji karyawan. Jadi untuk sistem gaji yang saya terapkan di toko ada 4 item gaji. Yang pertama adalah gaji pokok, kedua uang makan, ketiga bonus absensi, dan yang keempat adalah uang lembur kalau overtime. Untuk gaji pokok sendiri ini bisa beda-beda masing-masing karyawan, tergantung masa kerja juga. Kemudian uang makan itu saya standarkan semua karyawan sama sebesar 12.500. Kemudian uang bonus ini adalah dari absensi dan keontiman masuk kerja sebesar 7.500. Jadi kalau terlambat 1 menit aja uang bonus itu sudah hangus, jadi nggak dapat tambahan 7.500. Nah, kenapa saya terapkan seperti itu? Karena harus ada bedanya yang on time sama yang terlambat. Jadi saya mengapresiasi juga untuk kedisiplinan, khususnya dalam hal ini untuk absensi. Nah, bagaimana kalau terlambat? Jadi saya menerapkan juga reward and punishment. Jadi kalau on time pun akan saya kasih tambahan, tapi kalau terlambat pun akan saya kasih potongan, tergantung berapa lama dia terlambat. Jadi sudah ada hitungannya sendiri, terlambat berapa menit itu sudah ada formnya sendiri saya. Nah, untuk bagaimana caranya absensi, bagaimana untuk mengetahui keonteman, untuk mengetahui berapa lama keterlambatan, nanti akan saya bahas di video selanjutnya biar lebih detail. Kemudian yang terakhir untuk sistem lembur atau overtime. Jadi selain absen masuk juga ada absen pulang. Dan besarnya uang lemburan ini juga tergantung berapa lama overtime-nya. Jadi semua akan direkap untuk masing-masing karyawan. Untuk gaji pokok itu diberikan seminggu sekali. Kemudian untuk bonus, untuk uang makan, untuk lemburan itu akan direkap selama 1 bulan dan akan diberikan setiap bulan tiap tanggal 1. Jadi dengan begitu juga akan membantu manajemen keuangan karyawan juga. Jadi untuk harian itu bisa dari gaji mingguan, gaji pokok. Kemudian di tiap bulannya pun mereka masih akan terima gaji, mungkin untuk keperluan yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sistem gaji di Geomat. Mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman untuk sistem penggajian karyawan. Oke, sekarang lanjut ke gaji kita sebagai pemilik toko. Karena ini ada pertanyaan juga di kolom komentar dan juga di IG ada pertanyaan, berapa sih kita ngambil untuk kita dari keuntungan toko. Nah, untuk menentukan berapanya ini kita harus mengetahui omset toko itu berapa, laba kotor toko itu berapa, dan laba bersih toko berapa. Itu baru kita bisa menentukan
berapa yang untuk kepentingan pribadi kita. Jadi kalau saya itu menempatkan diri di toko itu juga seperti karyawan. Jadi saya juga sistemnya digaji juga oleh toko. Jadi antara keuangan toko dengan keuangan pribadi ini saya pisah. Nggak boleh dicampur. Sebagai contohnya seperti ini. Misal omset kita 100 juta. Kemudian laba kotor kita sebesar 10% atau 10 juta. Nah, setelah dipotong operasional seperti untuk gaji karyawan, untuk beli solar, beli bensin, bayar listrik, dan tetek bengeknya untuk keperluan operasional, misalnya untuk operasional sebesar 4 juta per bulannya, maka akan ketemu laba bersih itu sebesar 6 juta. Nah, dari 6 juta itu kita nggak boleh ambil semuanya. Usahakan 50-50 atau 50%, 50%. Jadi untuk pengembangan toko, penambah dagangan, segala macam itu 50%. Kemudian untuk gaji kita sebesar 50%. Jadi kalau misalnya laba bersihnya itu 6 juta, ya kita sebagai pemilik toko digaji 3 juta. Maksimalnya 60% lah. Jadi kalau laba bersihnya 6 juta, 60%-nya ya 3.600.000. Jadi sisanya untuk pengembangan toko, untuk nambah dagangan, nambah stok, tambah item, jadi toko bisa berkembang. Kalau keuntungan kita ambil semua, ya toko akan stuck di situ aja. Jadi yang kita ambil sebagai gaji kita ya untuk keperluan pribadi kita, untuk rumah tangga kita, untuk segala macam kebutuhan pribadi. Jadi untuk kebutuhan operasional itu ya akan masuk ke pengeluaran toko. Misal untuk ganti oli motor operasional di toko, itu ya kita ambilkan dari uang operasional toko. Tapi kalau motor pribadi kita ganti oli, yaitu diambilkan dari uang gaji kita, bukan dari toko. Nah, bagaimana kita untuk bisa mengetahui omset, untuk mengetahui laba kotor, untuk mengetahui laba bersih? Kembali lagi kepada pembukuan. Nah, dalam hal ini bisa pakai aplikasi, bisa catat manual, bisa apapun itu, yang penting kita bisa untuk mengetahui tentang arus uang di toko. Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas, akan saya jawab sejauh yang saya ketahui. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.